ke tempat-tempat wali di sekitarnya kuburan buat duduk-duduk. Wala taktubu alaihi, jangan menulis, tapi rata-rata ditulis. Fulan bin manfaat, didudukin haram, digigit nggak kena, dimut nggak manis, mayit juga nggak anget. Manfaatnya apa? Ayo. Sekarang saya siapa? Perasaanmu kan? Kalau sekarang kamu tancepin kembang di kuburanmu, kuburan ibu kamu, bapak kamu, mbah kamu, seneng Islam. Kemudian analisanya ibadah kok nyanyi-nyanyi. Akhirnya dia analisa, dia renungkan, nggak mungkin Idul Fitri Adha juga nyanyi-nyanyi seperti kita Natal. Udahlah, nggak perlu masuk Islam. Sama kok. Orang Kristen punya kelahiran. Contoh aja, acara halal bihalal isinya apa? Nyanyi. Bahkan halal bihalal itu sebagai ajang ondikan. Itu siar acara apa aja pasti ada nyanyinya. Antum lihat maulidan nyanyi, Isra Mi'raj nyanyi, lagi masuk kelas ada musiknya, keluar kelas ada musiknya, lagi pengantenan ada musiknya, lagi cerai ada musiknya. Antum lihat aja sinetron. Ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Yahudi mengatakan Nasrani itu mah nggak ada apa-apanya, batin, sesat, merendahkan tanpa kaidah, tanpa dalil. Bahkan orang ke masjid nggak pernah, ngaji nggak pernah, sambil kipas-kipas bakar jagung. Ketahui bahwa perayaan Isra hanya ada Islam ada dua. Bagaimana dengan perayaan 17 Agustus, perayaan yang dilakukan oleh izalatul mungkar, menghilangkan kemungkaran, minimal taklilul mungkar, menyedikitkan kemungkaran. Dan itu yang sekarang kita bisa lakukan. Ada dosa mencukur habis jenggot. Ya dosa, kok ada dosa. Kenapa kita katakan dosa? Karena diancam. Saat saya kena syubhat, katanya di Lauhul Mahfuz tidak ada perkara mengenai perilaku baik dan buruk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah saya, manusia ciptaan Allah. Enggak saya ciptakan aja nggak apa-apa kok. Saya ciptakan, saya adakan. Mau saya warnai apa terserah saya. Fa'alul lima yurid. Allah maha mengerjakan apa yang dikehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya tentang apa yang dia kerjakan, malah mereka yang ditanya. Dari situlah kita tidak boleh protes. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, kenapa saya ditulis buruk? Antum sudah tahu kalau antum ditetapkan buruk, neraka, jelek, nggak tahu toh? Kenapa kalau nggak tahu antum tidak memilih usaha yang baik, bukan usaha yang buruk? Sementara yang dituntut kepada kita adalah apa? Ikhtiar, mengerahkan sebab untuk menjadi orang baik, bukan menjadi orang buruk. Dan Allah menegaskan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Dan Allah menetapkan baik dan buruk itu hak Allah, tidak ada yang bisa protes. Nah, sikap manusia, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah kamu mengejar yang paling bermanfaat. Dalam mengejarnya, wasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah. Dan dalam bersikap mengejarnya, wala ta'jaz, jangan melemah. Ayo sholat, karena sholat itu memasukkan antum ke surga. Ayo kamu menjadi orang soleh, karena Allah senang sama orang soleh. Nah, kalau sudah terkena sesuatu, wala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau seandainya saya melakukan begini, yakin begini, jangan, karena lau mengandai itu membuka peluang setan. Jadi simpelnya, takdir sebelum terjadi pada diri antum yang sudah diketahui, ditulis oleh Allah, ketika dikehendaki terjadi atas kehendak Allah, ketika wujud diciptakan oleh Allah, maka kita harus mengejar yang baik. Kalau dapat buruk, kita ucapkan apa? Ini adalah ujian, sabar.
baik, ini adalah nikmat syukur. Dan kalau dosa, istighfar. Makanya puncak kenikmatan seseorang adalah ketika dapat nikmat, syukur. Ketika dapat musibah, sabar. Ketika dapat dosa, istighfar. Udah, itu yang wajib bagi kita. Terus kalau protes, kenapa Allah menciptakan saya kafir? Loh, itu urusan siapa? Sama aja, antum protes, kenapa ya Allah engkau ciptakan saya, hidung saya ngadep ke bawah. Nah, itu nggak bisa. Fa'alul lima yurid. Apakah membaca Al-Quran atau menghafalkannya dengan kepala gerak-gerak termasuk tasyabuh dengan Yahudi yang ya sebaiknya antum hindarkan, ya dihindarkan. Ustadz ketika mencetak bagaimana kemudian meraih mana? Apa ini ya? Ustadz ketika mencetak kemudian merayakan dengan sujud, apa ini? Gak paham saya. Aduh. Yang lainnya mana? Ini dia. Ya. Apakah gempa atau bencana alam yang lain juga diakibatkan karena seorang itu berbuat bid'ah maksiat? Betul, intinya tidaklah ada suatu musibah bencana alam melainkan peringatan Allah untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah. Dan nas jelas, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Enggak mungkin Allah mengazab mereka sementara mereka sedang istighfar. Ustaz, gimana agar terhindar dari sifat homo? Loh, ada. Ini ya, santri-santri ini memang punya penyakit konslet. Ya, seneng lagi, itu konslet. Ya. Dan ini bahaya. Makanya ustadz-ustadz pemilik pondok harus hati-hati. Kalau ada ngatno seneng sama bejo, ya, party seneng sama bulan, nggak boleh, ya. Dan ini penyakit, dan penyakit ini disosialisasikan sekarang. Nauzubillah lewat gerakan LGBT, dan ini sudah legal di Eropa. Saya pernah ketika ke Jerman itu, ya, laki sama laki gandengan, ciuman biasa di jalan-jalan. Biasanya ciri-ciri khasnya itu gemulai, terus kepalanya botak, yang ceweknya ibaratnya. Dan itu masya Allah, ya, mereka ada hari keluarnya, jadi keluar bareng itu homo, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ini arak-arakan, ya, pakai moge, motor gede, pakai mobil. Itu nauzubillah. Di sini bisa aja begitu nanti kalau kita nggak dakwah terus, masya Allah. Sekarang penyakit ini mudah terjadi pada remaja lewat TV ini, lewat film, lewat YouTube, lewat sosmed, itu berbahaya. Nah, santri caranya satu, kalau sudah ada penyakit itu tumbuh, cepat mendekatkan diri kepada Allah dan mohon kepada Allah untuk dihilangkan. Lalu pahami bahaya penyakit homo. Dikutuk loh, sampai Rasulullah mengatakan uqtulul fa'il wal maf'ul, bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjai. Dibunuh sampai begitu. Dan itu kebiasaan umat yang buruk, yaitu Lut. Kemudian nanti orang yang biasa melakukan homo itu saraf-saraf seksualnya itu lemah, dol. Akhirnya nanti dia ketika berhubungan suami dengan istrinya itu sudah tidak bergairah. Bahaya. Kemudian akan terkena penyakit macam-macam. Karena saraf otaknya lemah, maka otaknya itu kan ini otaknya itu nggak cerdas, itu apa namanya? Itu hilang kecerdasannya. Karena itu yang nanti ke saraf.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya kena penyakit yang aneh-aneh termasuk aid ya, itu bahaya. Nus pondok hendaknya memantau, mengawasi, memberikan satu sanksi aturan yang jelas. Musyrif juga harus mengawasi, jangan malah diawasi. Ya, ada sebagian musyrif malah diawasi karena apa? Menjadi dalang, jadi pelaku itu. Dan di sana ada indikasi kalau ada musyrif sudah perhatiannya berlebih, terus kalau malam tampilannya keren, nah ini sudah mulai nggak beres. Itu anak udah tahu tuh, 10 tahun ngamatin begitu-begitu. Terus kemudian kalau merayu halus, perhatiannya sangat intensif, wah berarti sudah ada hubungan mesra. Pardi sama Ngatno berpacaran. Alhamdulillah dakwah sunnah mulai banyak, dikenal mulai banyak. Islam salah satunya media YouTube. Akan tetapi anak kebingungan karena setiap ustadz dai mengatasnamakan label rumah salaf sama menyampaikan qaulullah qaulur rasul, tapi salah satu dari mereka saling mencela. Hadirin sekalian, begini, memang kita bersyukur banyak orang yang mengenal dakwah lewat medsos sosmed, tapi nggak banyak paham, mengenal toh. Banyak kenal tuh TV fulan, TV, tapi belum paham. Makanya kita harus memahamkan. Antum banyak ngaji, jangan banyak ngintip YouTube. Ini penyakit subhatnya, kebanyakan ngintip YouTube. Makanya sering saya katakan, antum jangan intens banget mengambil ilmu dari madrasah YouTubeiyah wal madrasah WA-iyah wal madrasah Facebookiyah wa Twitteriyah, karena pasti antum terkena subhat, karena yang ada di dalamnya macam-macam. Terus kemudian yang kedua, soal masalah tahdir mentahdir, udah antum sibukkan belajar. Pertanyaannya, antum sudah pernah menghatamkan minimal tafsir As-Sa'di, ningkat Ibnu Katsir, khatam Bulughul Maram, khatam sekarang Riyadhus Shalihin. Ini nggak pernah khatam, yang didengar subhat terus, jebol antum. Ketika kita nggak peduli, alhamdulillah, dakwah terus, mau anjing menggonggong kafilah berlalu, ngaji. Pahami antum. Kalau sudah paham detail tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, syukur meningkat Sahih Bukhari Muslim. Nggak bakal. Lihat ngaruh nggak masyayikh yang ada di Makkah Madinah? Ngaruh nggak ustadz-ustadz yang sekarang ilmunya dalam? Nggak ngaruh. Kenapa? Karena lebih menekunin yang usul, lebih menekuni yang inti, tidak banyak mendengar apa? Subhat. Karena kalau antum yang tajamnya subhat, usulnya ngajinya jarang, gampang masuk angin. Masuk angin. Itu akhirnya masuk anginnya yang minim-minim itu. Udahlah mas, nggak usah ribet-ribet, ambil baiknya, tinggal buruknya, ngaji mah kemana aja. Nah itu subhat. Ustadz ketika ini tulisannya jelek banget. Yang serius dong mas nulis, Ustadz. Seorang yang suka dengar musik dan tahu itu haram dan dia tetap menyanyikannya juga, ya namanya mukabir, orang yang sombong. Ya jelas batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang yang memberitahu. Nasallallahu al-afiyah. Makanya penyakit sombong ini berbahaya, terutama sombong kepada kebenaran. Bagaimana hukum solawatnya Nisa Sabiando? Bahaya. Anda nggak tahu, tapi ini kayaknya yang biasanya ini lagi-lagi ini kena penyakit YouTube ini.
kena virus YouTubiah, virus. Hadirin sekalian, ketahuilah apapun macamnya nyanyian pasti melalaikan, membikin orang itu unusah, lebih menonjol kewanitaannya. Antum lihat aja penyanyi-penyanyi, orang yang suka nyanyi-nyanyian itu lembutnya ini kayak perempuan, iya, suaranya perempuan, gayanya perempuan, lembutnya perempuan, laki padahal. Makanya hadirin sekalian, orang yang gemar nyanyi itu nggak bisa jihad. Baru nembak ingat nyanyi lagu itu lemas, apalagi ngerokok juga, ya kan gitu. Baru nembak musuh sejam kecut, ini kan gitu, mundur. Kenapa Pak? Ini lagi kecut ngerokok, kan gitu. Baru dah, masya Allah, perang setengah jam kecut ngerokok lagi. Itu perokok itu nggak bisa jihad. Ustaz, saya ada? Udah. Baik, hadirin sekalian, saya akhiri. Alhamdulillah ada beberapa materi yang bisa kita sampaikan pada pagi sampai menjelang siang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan selalu Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.